Kita semua pasti kenal deh, orang yang kayaknya adem ayam terus, di saat situasi lagi panas-panasnya, dia tetap bisa tenang. Mereka itu bukan manusia super loh, tapi mereka punya sesuatu yang bikin mereka tetap kokoh waktu dunia di sekitar mereka lagi gonjang-ganjing. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih rahasia mereka? Pernah nggak sih kita mikir, kok bisa ya? Waktu yang lain panik massal, dia malah fokus. Waktu orang lain udah teriak-teriak, dia malah bisa senyum. Apa sih rahasianya? Nah, jawabannya itu bukan karena mereka nggak punya emosi atau nggak ngerasain apa-apa. Jelas bukan. Dan ini dia kuncinya. Ketenangan itu bukan bakat dari lahir, tapi sebuah skill. Keterampilan. Sama kayak kita ngelatih otot di gym. Makin sering dilatih, ya makin kuat. Jadi, ketenangan itu adalah hasil dari latihan, konsistensi, dan keberanian yang dibangun pelan-pelan, hari demi hari. Itu pilihan sadar yang kita ambil setiap saat. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari fondasinya. Soalnya, ketenangan sejati yang awet itu selalu dimulai dari dalam. Dari cara kita mengelola dunia batin kita sendiri, yaitu pikiran dan reaksi kita. Kebiasaan pertama, jadi orang yang reflektif bukan reaktif. Bedanya jauh banget. Orang reaktif itu ibaratnya menyiram bensin ke api, langsung gaspol tanpa mikir. Tapi orang reflektif, dia jadi airnya, dia berhenti sejenak. Bayangin deh di kantong, kita dimarahin gara-gara kesalahan yang bukan kita yang buat. Orang reaktif bakal langsung balas nyerang kan? Tapi orang yang tenang, dia tarik nafas dulu, dengerin, baru bilang, "Oke, saya paham Anda kecewa. Yuk kita cari solusinya bareng-bareng." Dia memadamkan api, bukan malah bikin kebakaran makin besar. Sekarang, kita coba dengerin suara di dalam kepala yang mungkin akrab banget buat kita ya kan? Apalagi pas kita lagi gagal misalnya. Habis wawancara kerja yang jelek banget. Suaranya tuh biasanya kayak gini, menghakimi, keras, dan bikin kita makin down. Nah, sekarang bandingnya sama yang ini. Beda banget kan nadanya, dari yang nyalahin jadi yang nguatin. Orang yang tenang itu udah ngelatih pikiran mereka buat jadi sahabat, bukan jadi musuh. Jadi, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi cuma data buat belajar. Suara di kepala mereka itu membimbing, bukan menghancurkan. Kebiasaan ketiga, dan ini relevan banget sama zaman sekarang, mereka nggak haus validasi dari luar. Sementara banyak dari kita sibuk cari pengakuan, nunjukin pencapaian di media sosial, mereka justru fokus ke dalam. Harga diri mereka itu nggak diukur dari tepuk tangan atau jumlah likes, tapi dari prinsip yang mereka pegang teguh di dalam diri. Oke, urusan dunia batin udah. Sekarang kita bergerak keluar. Kita lihat gimana sih cara mereka membangun semacam sistem pertahanan. Anggap aja kayak jangkar kapal yang bikin mereka tetap stabil meskipun lagi ada badai. Ketenangan itu ternyata bukan cuma soal mindset, tapi juga sistem. Coba deh lihat 3 langkah simpel ini. Kelihatannya sepele banget ya, tapi hal-hal kayak gini bisa jadi jangkar dalam hidup kita. Gini, kita kan nggak bisa ngontrol ombak di lautan, tapi kita bisa bangun kapal yang kuat. Nah, rutinitas harian inilah kapal kita. Kuncinya itu bukan di rumitnya, tapi di konsistennya. Kebiasaan selanjutnya ini juga keren banget idenya. Kelola energi, bukan cuma emosi. Kita bisa lihat di sini, ada banyak banget hal yang nyedot energi kita. Dan coba tebak yang paling gede apa? Overthinking, mikir berlebihan. Orang yang tenang itu sadar banget kalau energi mental dan fisik mereka itu terbatas, kayak baterai handphone. Jadi mereka sengaja melindungi baterai mereka dari hal-hal penguras energi, kayak orang-orang toksik atau lingkungan yang isinya cuma drama dan keluhan. Dan ini adalah sebuah kebenaran simpel yang sering banget kita abaikan. Ngurus diri sendiri, kayak cukup tidur, makan yang bener, itu bukan egois loh. Justru itu syarat utama biar mental kita kuat. Soalnya, mana mungkin kita bisa sabar dan tenang kalau badan kita aja capek, lapar, dan baterainya udah merah. Waktu energi kita kosong, masalah sekecil apapun rasanya bisa jadi segede gaban. Oke, kita udah punya fondasi batin, udah punya sistem pertahanan. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara pakainya pas perangnya beneran datang? Pas badai kehidupan itu nyata di depan mata. Yuk kita bahas. Ini penting buat diingat. Orang tenang itu bukan berarti nggak pernah takut. Mereka takut juga kok. Bedanya, mereka nggak ngasih setir mobil kehidupan mereka ke rasa takut itu. Rasa takut boleh jadi penumpang, tapi yang nyetir tetap kita. Bayangin aja kita tiba-tiba disuruh presentasi di depan bos. Jantung deg-degan kan? Nah, mereka tetap maju, walaupun lututnya mungkin gemetaran. Mereka hadapi rasa takut itu. Dan kebiasaan yang terakhir ini adalah tentang kebijaksanaan. Coba lihat tabel ini.
Kuncinya simpel banget. Fokus sama semua yang ada di kolom kiri dan belajar buat melepaskan semua yang ada di kolom kanan. Contohnya pas ada konflik keluarga. Kita nggak bisa kan ngontrol pikiran atau tindakan semua orang. Maksa cuma buang-buang energi. Orang yang tenang akan fokus sama respons dan sikap mereka sendiri. Sisanya ya dilepaskan. Itu bukan nyerah, tapi itu cerdas. Nah, setelah kita tahu semua kebiasaan ini, pertanyaan terbesarnya adalah, terus mulainya dari mana? Jawabannya simpel, mulai dari sini dan mulai dari hari ini. Nggak usah nunggu momen yang pas atau nunggu semuanya sempurna dulu. Ini dia checklistnya, langkah-langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Nggak perlu dilakuin semuanya sekaligus kok. Coba pilih satu aja. Mungkin yang paling gampang, sebelum balas pesan WhatsApp yang bikin emosi, coba berhenti dulu, tarik napas 3 kali. Udah, itu aja. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, itu adalah investasi buat ketenangan kita di hari esok. Dan sebagai penutup, coba renungkan kalimat ini. Dunia di luar sana itu nggak akan pernah berhenti kasih kita masalah. Tantangan bakal selalu ada. Jadi tujuannya bukan nunggu situasinya jadi tenang. Tujuannya adalah gimana caranya kita yang jadi pusat ketenangan itu sendiri. Karena kalau dunia batin kita udah kokoh, badai apapun yang datang dari luar, kita pasti bisa menghadapinya.